Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Merah. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dan tak ada yang berani mendekat. Namun, sebuah keluarga baru saja pindah ke rumah tersebut. Keluarga Hendra, yang terdiri dari Hendra, istrinya, Mira, dan kedua anak mereka, Raffi dan Rina, berharap bisa memulai kehidupan baru di sana. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Dindingnya yang sudah memudar, dengan cat yang mengelupas, memberi kesan bahwa tempat ini sudah lama tidak dihuni. Namun, keluarga Hendra tak merasa gentar. Mereka merasa ini adalah kesempatan langka untuk memiliki rumah dengan harga yang terjangkau, meskipun kondisi bangunannya tak sempurna. Hari pertama mereka tiba, segalanya tampak biasa saja. Hendra dan Mira sibuk mengatur barang-barang, sementara Raffi dan Rina berlarian di sekitar halaman yang luas. Namun, malam mulai datang, dan suasana rumah berubah. Hendra merasa ada sesuatu yang aneh di dalam rumah itu, seperti ada mata yang mengawasi setiap langkahnya. Tapi, ia mencoba menepis perasaan tersebut, berpikir bahwa itu hanya perasaan tidak nyaman karena berada di tempat yang baru. Malam itu, setelah semua orang tidur, suara aneh mulai terdengar dari dalam dinding. Awalnya, mereka mengira itu hanya suara gemerisik dari bangunan tua yang mulai rapuh. Namun, suara itu semakin jelas. Ada ketukan lembut, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dinding. Mira terbangun dan mencoba membangunkan Hendra. "Hendra, ada suara aneh dari dalam dinding," bisik Mira cemas. Hendra mendengarkan, dan ternyata suara itu memang semakin jelas. Ketukan-ketukan yang terdengar seperti berasal dari balik tembok. Hendra berusaha menenangkan Mira dan mengatakan bahwa itu mungkin hanya suara tikus atau angin yang masuk melalui celah-celah dinding. Namun, rasa penasaran mulai menguasai Hendra. Pagi-pagi sekali, setelah sarapan, ia memutuskan untuk memeriksa dinding yang terdengar aneh tadi malam. Raffi dan Rina, yang ikut penasaran, ikut serta. Mereka mengamati dinding dengan seksama. Dinding itu terlihat biasa saja, namun ada bagian yang tampak sedikit lebih gelap dibandingkan yang lainnya. "Sepertinya ada sesuatu di balik sini," kata Hendra sambil menyentuh bagian dinding yang lebih gelap itu. Ia memeriksa lebih lanjut dan akhirnya menemukan sebuah retakan kecil di antara dua bata. Retakan itu terlihat cukup tua, dan tampaknya sudah ada sejak lama. Tanpa berpikir panjang, Hendra mengambil palu kecil yang ada di dekatnya dan mulai memecahkan dinding tersebut. Raffi dan Rina berdiri di belakangnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Begitu beberapa bata pertama terangkat, mereka menemukan sebuah ruang sempit di baliknya. Ruang itu gelap, dan hawa di dalamnya terasa dingin. Hendra merasa sedikit ragu, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah masuk, diikuti oleh Raffi dan Rina yang tampak lebih berani. Di dalam ruang itu, ada sebuah kotak kayu besar yang tertutup debu tebal. Hendra membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya, ia menemukan benda-benda aneh. Beberapa lembar surat yang sudah usang, sebuah boneka kayu yang tampaknya dibuat dengan tangan, dan sebuah buku tua yang terlihat sangat usang. Buku itu tampak seperti jurnal atau catatan, namun sampulnya sudah lusuh, sehingga sulit untuk mengetahui isinya. Raffi yang penasaran mencoba membuka buku itu. Hal pertama yang ia lihat adalah sebuah tulisan tangan yang berantakan di halaman pertama. "Jangan pernah membuka tembok ini," tulisnya dengan huruf besar yang tidak rapi. Raffi menunjukkan tulisan itu kepada Hendra. "Hend, ini aneh, tulisan ini terlihat sangat menyeramkan," kata Raffi dengan nada khawatir. Namun, Hendra tidak merasa takut. Ia berpikir itu hanya peringatan dari pemilik rumah sebelumnya yang takut akan sesuatu yang tak mereka pahami. Ia mencoba untuk terus membolak-balik halaman buku itu, meskipun semakin lama ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, suara ketukan datang lagi, kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. Suara itu berasal dari balik tembok yang baru saja mereka buka. Semua orang terdiam, wajah mereka pucat. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini,
dan mereka mulai merasa bahwa mereka telah membuka pintu menuju sebuah rahasia yang kelam dan tidak dapat dipahami. Hendra menatap Raffi dan Rina yang terlihat ketakutan. "Kita harus berhati-hati," katanya dengan suara serak. Ia mulai merasa ada kekuatan yang mengendalikan situasi ini, dan rumah itu tidak seperti yang ia kira. Sesuatu yang gelap dan misterius mengintai di balik tembok itu. Malam itu, rasa takut semakin menguasai rumah. Setelah penemuan kotak dan buku misterius, keluarga Hendra merasa tertekan. Meskipun mereka berusaha beristirahat, ketegangan di udara terasa sangat nyata. Suara-suara aneh yang terdengar dari dalam dinding semakin mengganggu, seakan-akan sesuatu sedang berusaha untuk keluar. Hendra tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh rasa penasaran yang semakin mendalam. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh isi buku yang telah mereka temukan. Di bawah cahaya lampu redup, Hendra mulai membaca halaman demi halaman, meskipun tulisan di buku itu semakin sulit dimengerti. Setiap kata yang dibaca seakan memberikan perasaan aneh, seolah ada kekuatan gelap yang membisikkan sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini," pikir Hendra, ketika menemukan bagian yang lebih mengerikan. Tulisan itu berbunyi, "Mereka yang membuka tembok ini akan dibawa oleh kegelapan. Jangan sekali-sekali mencari tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Rumah ini tidak seperti rumah lain. Mereka yang terjebak di sini tidak akan pernah bisa keluar." Hendra menggigil. Ia menutup buku itu dengan gemetar dan melihat sekeliling ruangan. Semua terasa begitu sunyi dan menekan. Tak ada suara, tak ada langkah kaki, hanya suara detak jantung yang bergema di telinga. Namun, ketenangan itu pecah saat terdengar suara pintu kayu berderit pelan dari lantai atas. Mira, yang merasa gelisah, terbangun dan bertanya dengan cemas, "Hend, apa itu?" Hendra terdiam sejenak, berpikir keras. Suara itu datang dari arah kamar anak-anak. "Mungkin mereka sedang tidur gelisah," jawab Hendra, meskipun hatinya mulai diliputi rasa curiga. Namun, Mira tidak yakin dan memandang suaminya dengan cemas. Keputusan untuk memeriksa kamar anak-anak pun diambil. Hendra dan Mira naik ke lantai atas dengan hati-hati. Raffi dan Rina tidur terpisah di dua kamar yang berdekatan. Mereka tiba di kamar Rina terlebih dahulu dan menemukan pintu terbuka sedikit. Namun, keadaan di dalam kamar itu tidak seperti biasa. Rina tampak terjaga, matanya terbelalak, dan tubuhnya kaku, seperti sedang terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa dia hindari. Rina mengerang pelan, matanya menatap kosong ke arah tembok yang baru saja mereka bongkar. "Mama, Papa, mereka ada di sana. Mereka melihatku," bisiknya dengan suara tercekat. Mira berlari menghampiri putrinya dan menggoyang-goyang tubuhnya. "Rina, apa yang kamu maksud? Siapa yang melihatmu?" Rina hanya terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Tak ada jawaban, hanya isakan kesedihan yang keluar dari mulutnya. Hendra segera menggami tangan Rina, memapahnya keluar kamar, dan menenangkan Mira yang panik. Namun, tatapan kosong Rina yang terus-menerus mengarah ke tembok itu membuat Hendra merasa semakin tidak nyaman. Anehnya, suara berderit yang semula terdengar tiba-tiba hilang. Keadaan menjadi sangat sunyi, namun ketegangan yang terbangun malah semakin mencekam. Raffi, yang sebelumnya tidak menyadari apa yang terjadi, bangun dari tidurnya dan melihat kakaknya yang ketakutan. "Ada apa, Kak?" tanya Raffi. Rina tidak menjawab. Ia hanya duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik tembok. Hendra dan Mira memutuskan untuk membawa anak-anak ke ruang tamu. Mereka mencoba untuk menenangkan situasi yang semakin suram ini. Di ruang tamu, mereka duduk bersama, berusaha saling berbicara agar rasa takut bisa sedikit mereda. Namun, dalam hati mereka semua, ada satu pertanyaan yang tak bisa dijawab. Apa yang sebenarnya ada di balik tembok itu? Tiba-tiba, Hendra teringat akan sebuah kejadian aneh beberapa minggu lalu. Ketika mereka pertama kali datang, seorang tetangga tua yang tinggal di ujung desa mendekati mereka dan memperingatkan dengan suara pelan, "Jangan tinggal terlalu lama di rumah merah. Keluarga, ada rahasia gelap di dalamnya." Banyak yang sudah mencoba pergi, tapi mereka tak pernah kembali utuh.
Hendra merasa ada sesuatu yang sangat penting yang mereka lewatkan. Lalu, ia teringat buku yang ditemukan di balik dinding tadi. Mungkinkah itu adalah petunjuk? Apakah rumah ini benar-benar memiliki rahasia yang tak terungkapkan? Hendra menyadari bahwa ia harus menyelidiki lebih dalam, meskipun ia merasa semakin terperangkap dalam rasa takut yang menggerayangi mereka. Suasana malam itu semakin mencekam. Hendra tidak bisa tidur, dan saat ia melangkah keluar ke halaman, ia merasa ada mata yang mengawasi dari balik jendela rumah. Langit yang gelap, penuh dengan awan mendung, menambah kesan suram di sekitar rumah. Tapi suara itu kembali lagi, ketukan keras yang datang dari dalam dinding. Bukan hanya ketukan biasa, melainkan suara teriakan yang teredam, seakan ada sesuatu yang terjebak di dalam sana. Sesuatu yang ingin keluar. Apa yang selama ini tersembunyi di balik tembok itu? Keesokan paginya, suasana di Rumah Merah terasa lebih suram daripada sebelumnya. Rina masih terdiam, tak bisa tidur semalaman. Matanya kosong seperti tak memandang apa-apa. Hendra dan Mira sudah mulai kelelahan, tertekan oleh ketegangan yang terus meningkat. Raffi yang awalnya tampak tenang kini mulai merasakan ketakutan yang sama. Selama beberapa jam, mereka mencoba untuk beraktivitas seperti biasa, namun kegelisahan terus mengganggu. Hendra tak bisa menepis rasa penasaran yang semakin mendorongnya untuk menemukan jawaban. Suara ketukan yang tak kunjung berhenti dari balik tembok itu seperti memanggilnya, seakan-akan ada yang menginginkan sesuatu. Di tengah kebingungannya, Hendra memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia pergi menemui tetangga-tetangga di sekitar desa, berharap bisa menemukan seseorang yang tahu lebih banyak tentang Rumah Merah. Namun, setiap kali ia bertanya, orang-orang tampak menghindar, tidak mau bicara banyak. Satu-satunya orang yang mau berbicara sedikit lebih banyak adalah seorang pria tua bernama Pak Dalim, yang tinggal di rumah kecil dekat tepi desa. Pak Dalim terlihat lemah, tubuhnya bungkuk, dan matanya yang buram tampak melihat jauh ke dalam masa lalu. Ketika Hendra menanyakan tentang rumah tersebut, Pak Dalim hanya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara parau, "Kau harus berhenti mencari tahu. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang sudah terjadi di sana." "Kenapa?" tanya Hendra, terkejut dengan jawaban Pak Dalim yang begitu gelisah. Pak Dalim menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Rumah Merah, itu bukan rumah biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa kau bayangkan. Banyak orang yang dulu tinggal di sana, tetapi mereka tidak pernah kembali dengan utuh. Entah bagaimana, rumah itu menyimpan sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan." Hendra merasa ada kebenaran di balik kata-kata Pak Dalim, meskipun pria tua itu tampaknya sangat ketakutan untuk berbicara lebih banyak. Apa yang ada di dalam rumah itu? Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikan semua ini? Tanya Hendra, hampir putus asa. Pak Dalim menunduk. Matanya berkilat-kilat. Mereka yang membuka tembok itu akan terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dihindari. Jangan buka tembok itu. Jangan biarkan apapun keluar. Kalau tidak, kalian semua akan menjadi bagian dari rumah ini, bagian dari kegelapan yang menunggu. Mendengar kata-kata Pak Dalim, hati Hendra berdebar kencang. Sesuatu yang jahat ada di balik tembok itu, sesuatu yang selama ini tersembunyi, menunggu untuk dibebaskan. Tapi Hendra tahu, semakin ia mencari tahu, semakin besar pula bahaya yang mengancam. Ketika ia kembali ke rumah, malam sudah datang lebih cepat dari biasanya. Raffi dan Rina masih berada di kamar mereka, namun keduanya terlihat lebih tertekan. Hendra mendekati Mira dan berkata dengan suara serius, "Kita harus segera pergi dari sini. Ada yang sangat jahat di dalam rumah ini." Namun, Mira tampak ragu. "Apa maksudmu, Hen? Kita baru saja pindah ke sini, dan aku merasa kita bisa melewati ini semua. Kita harus mencari cara untuk melawan ketakutan ini." Hendra tahu, Mira berbicara dengan harapan, bukan kenyataan. Semua orang di rumah itu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, malam itu, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Itu bukan sekadar suara ketukan, tetapi suara jeritan yang teredam, seakan ada seseorang yang sedang meminta tolong dari dalam tembok.
Hendra dan Mira terdiam, saling menatap dengan perasaan yang tak terkatakan. Mereka tahu, sesuatu telah bangkit, dan tak ada cara untuk menghentikannya. Tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Hendra memutuskan untuk kembali ke ruang yang mereka buka beberapa hari sebelumnya. Di dalam ruang itu, kotak kayu yang mereka temukan masih tergeletak di atas lantai, dan buku tua itu masih ada di sana, terbuka di halaman yang penuh dengan tulisan peringatan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sekitar ruang sempit itu, suasananya terasa lebih berat, lebih gelap. Seakan-akan, ruang itu sendiri bernapas, dan ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Hendra menoleh ke arah tembok yang mereka bongkar, dan di sana, terlihat sebuah bayangan gelap yang melintas di balik dinding. Bukan bayangan biasa, melainkan sesuatu yang bergerak dengan cara yang tidak alami. Hendra tersentak mundur, terjatuh di atas kotak yang mereka temukan. Dalam sekejap, dinding di depan mereka bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang menggerakkannya dari dalam. Tiba-tiba, dinding itu retak, dan dari dalamnya, muncul sebuah tangan yang terbuat dari sesuatu yang gelap dan bercampur dengan bayangan. Hendra berteriak, mencoba untuk mundur, namun kegelapan itu semakin mendekat, merayap keluar dari dinding, menyelimuti seluruh ruangan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian buka? Suara itu datang dari dalam kegelapan, suara serak yang begitu berat dan mengerikan. Suara itu seperti berbisik langsung ke dalam pikiran mereka, menggoreskan ketakutan yang tak bisa dihapuskan. Sebelum Hendra bisa bereaksi, bayangan itu merenggutnya, menariknya ke dalam tembok yang baru saja mereka bongkar. Mira berteriak histeris, namun sebelum ia bisa bergerak, bayangan itu juga melesat ke arahnya, membekap mulutnya dengan tangan dingin yang penuh dengan kekuatan gelap. Di luar, desa itu terlihat tenang, namun jauh di dalam rumah merah, kegelapan itu akhirnya terbebas. Rumah yang dulunya sunyi kini dipenuhi dengan teriakan, ketakutan, dan kekuatan yang tak terlihat, sesuatu yang tak pernah harus dilepaskan. Rahasia itu kini tidak bisa lagi disembunyikan. Malam itu menjadi titik balik yang tak bisa diubah. Setelah Hendra dan Mira ditarik ke dalam kegelapan, hanya ada kesunyian yang mengerikan di dalam rumah. Raffi dan Rina, yang terperangkap dalam ketakutan yang mendalam, berlari keluar rumah tanpa tujuan, berusaha menjauh dari teror yang mengancam. Raffi, yang hanya bisa memikirkan keselamatan dirinya dan adiknya, memimpin langkah mereka menuju hutan yang terletak di belakang rumah. Mereka berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari tempat yang kini mereka anggap sebagai kutukan. Namun, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin jelas bahwa sesuatu mengikuti mereka. Sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan malam itu sendiri. "Rina, cepat! Jangan berhenti!" teriak Raffi, menarik tangan adiknya yang hampir terjatuh. Tetapi Rina tampak tidak bisa mendengar apapun. Matanya kosong, tatapannya seolah terfokus pada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Ada semacam bayangan yang terus mengikutinya, menuntunnya ke tempat yang lebih dalam di dalam hutan. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di balik mereka, bayangan gelap yang semula terperangkap di dalam dinding rumah merah kini mulai bergerak bebas. Kegelapan itu, yang tak pernah diketahui asal-usulnya, mulai mengejar mereka, merayap dengan pelan namun pasti. Di dalam rumah merah, Hendra dan Mira berada dalam kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Tubuh mereka terperangkap di dalam kegelapan yang tebal, tak terlihat, tak bisa bergerak. Mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Suara bisikan datang dari segala arah, suara yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Suara jeritan yang teredam, suara yang tampaknya berasal dari kedalaman yang tak terhingga. "Rendra, Mira, kalian sudah membuka jalan." Suara itu menggema, merasuk ke dalam pikiran mereka. Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Hendra berusaha untuk bergerak, meraih apapun yang ada di dekatnya. Tetapi tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Siapa? Siapa kamu?" ia berteriak. Namun hanya ada tawa gelap yang membalasnya. Lalu, dalam sekejap, muncul sebuah gambar yang jelas di benaknya. Gambar seorang wanita yang terperangkap di dalam rumah itu. Wajahnya tampak mengenakan ekspresi ketakutan yang dalam,
dan tubuhnya tampak lemah. Hendra menyadari, wanita itu adalah salah satu penghuni rumah sebelumnya, yang telah hilang tanpa jejak. Kini, gambar itu menjadi jelas. Wanita itu, seperti yang dikatakan Pak Dalim, sudah menjadi bagian dari rumah. Bagian dari kutukan yang menyelubungi tempat itu. Mira, yang tampaknya lebih rentan terhadap pengaruh kegelapan itu, mulai mendengar suara bisikan yang datang dari dalam dirinya. "Lepaskan kami," ia berbisik, berusaha untuk meronta. Namun, semakin ia berusaha, semakin dalam ia terjebak dalam kegelapan yang menyesatkan pikiran dan jiwanya. Rina dan Raffi terus berlari, tetapi bayangan gelap itu tidak kunjung meninggalkan mereka. Rina mulai tersesat dalam pikirannya, seolah dunia di sekitar mereka berubah menjadi kabur dan tak nyata. Tanpa sadar, mereka berdua tiba di sebuah tempat yang familiar. Rumah itu, rumah merah, meskipun mereka sudah berlari sejauh mungkin. "Raffi, aku takut," Rina berbisik dengan suara terputus-putus. Raffi menatapnya dengan bingung, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi keluar dari lingkaran setan ini. Kegelapan telah menyusup ke dalam hati mereka. Mereka kembali ke rumah yang sama, terperangkap dalam takdir yang tak bisa mereka hindari. Ketika mereka memasuki rumah, suara jeritan mulai terdengar lagi, jeritan yang berasal dari dalam tembok yang baru saja mereka bongkar. Namun, kali ini suara itu semakin jelas. Bukan lagi suara teredam, melainkan suara penuh penderitaan. Suara yang memanggil nama mereka satu persatu. Hendra dan Mira mendengar suara itu dari kedalaman kegelapan. "Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Dalam sekejap, Hendra dan Mira merasa tubuh mereka semakin terhisap ke dalam tanah, ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Mereka mulai tenggelam dalam suatu dimensi lain, dimensi yang penuh dengan kenangan masa lalu, kenangan tentang keluarga-keluarga yang pernah tinggal di rumah merah. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jahat dari sekadar rumah tua. Rina dan Raffi yang tiba di dalam rumah mencoba mencari orang tua mereka, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa selain gelap yang menyelimuti seluruh tempat. Kegelapan itu menyelimuti segalanya. Tak ada yang bisa mereka lihat selain bayangan yang bergerak tanpa bentuk. Bayangan itu semakin mendekat, semakin mengekang mereka dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Ketika suara ketukan dari balik tembok itu kembali terdengar, Raffi sadar bahwa rumah itu sudah memenangkan pertempuran ini. Mereka semua, baik yang masih hidup atau yang sudah terperangkap dalam kegelapan itu, kini menjadi bagian dari kutukan rumah merah. Sebuah tempat yang, sejak lama, terperangkap dalam waktu dan ruang, menunggu untuk menghisap lebih banyak jiwa. Rina dan Raffi hanya bisa berdiri di sana, melihat bayangan gelap yang semakin mendekat, dan merasakan kekuatan kegelapan yang merenggut jiwa mereka satu persatu. Mereka sudah terlambat untuk melarikan diri. Rumah merah akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan, lebih banyak jiwa yang menjadi bagiannya. Semua orang yang pernah mencoba untuk mengungkap rahasia di balik tembok itu, kini telah menjadi bagian dari cerita gelap yang tak pernah berakhir. Mereka hilang tanpa jejak, terperangkap selamanya dalam kegelapan yang tak bisa diterangi.